Akhir Desember 2025 lalu, seorang warga negara Indonesia menerima penghargaan dari Kepolisian Kerajaan Inggris. Penghargaan itu diberikan karena satu keputusan berani yang ia ambil di tengah situasi berbahaya. Namanya Romaito Azhar, mahasiswa S2 di University of Stirling di Inggris. Penghargaan tersebut diserahkan oleh High Sheriff of West Sussex bernama Timothy Fox sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi Azhar dalam menggagalkan penculikan dan membantu pengungkapan rangkaian kejahatan serius. Kejadian itu berlangsung pada Agustus 2024 sekitar pukul 2 dini hari waktu Inggris. Saat itu Azhar sedang berjalan pulang sambil menelpon ibunya di Indonesia, di mana waktu masih menunjukkan sore hari. Di tengah percakapan dengan ibunya, ia melihat seorang perempuan ditarik paksa masuk ke dalam mobil. Azhar tidak berniat menjadi pahlawan malam itu. Namun ketika ia melihat peristiwa yang janggal di depan matanya, ia merasa tidak bisa begitu saja berpaling. Dengan cepat, ia merekam kejadian tersebut menggunakan ponselnya. Ia juga membantu korban melepaskan diri lalu segera melapor ke polisi. Rekaman video dan kesaksian Azhar menjadi bukti penting. Kepolisian Inggris menyebut kontribusinya sebagai faktor kunci yang mempercepat penyelidikan dan mencegah kemungkinan munculnya korban lain. Keberanian Azhar dinyatakan berperan besar dalam menghentikan rangkaian kejahatan serius termasuk penculikan, pemerkosaan, dan dugaan pembunuhan berantai yang dilakukan oleh 3 orang tersangka. Proses itu tidak berhenti di satu laporan. Di tengah kewajibannya sebagai mahasiswa, Azhar harus menghadapi sejumlah persidangan, memberikan keterangan, dan juga berusaha menghadapi tekanan psikologis sebagai saksi kunci. Jika dihadapkan pada situasi yang sama seperti Azhar, banyak orang biasanya memilih untuk tidak terlibat, tidak mau mengambil risiko, merasa itu bukan urusan saya, dan pilihan itu bisa dipahami. Cerita ini bukan untuk menentukan mana yang benar dan mana yang salah, bukan juga untuk menghakimi mereka yang memilih tidak bertindak. Dalam situasi konflik atau kekerasan, apalagi melibatkan orang-orang yang tidak kita kenal, ada kemungkinan justru kita yang menjadi korban. Banyak orang juga enggan terlibat karena konsekuensi setelahnya. Melapor berarti siap menghadapi proses panjang, bisa ada pemeriksaan polisi, bahkan menjadi saksi di pengadilan. Saya sendiri pernah mengalami hal serupa meski dalam konteks yang berbeda. Ada seseorang yang menggunakan nama saya untuk menipu dengan dalih untuk menggalang dana. Terungkapnya kasus penipuan ini karena ada beberapa teman yang menghubungi saya untuk memastikan apakah benar atau tidak. Dari situlah saya tahu bahwa sedang terjadi penipuan atas nama saya. Ada beberapa teman yang mendorong agar kasus ini dilaporkan dan diproses secara hukum. Awalnya saya enggan karena membayangkan prosesnya akan panjang, memakan waktu, dan tentu saja melelahkan. Tapi akhirnya saya melaporkan kasus itu dan berujung pada penangkapan pelaku dan proses di pengadilan. Pengalaman itu membuat saya memahami mengapa banyak orang memilih tidak terlibat. Bukan karena tidak punya empati, tetapi karena konsekuensi setelahnya seringkali tidak sederhana. Karena itu, kisah Azhar bukan ajakan untuk berbuat gegabah. Kepedulian tetap harus disertai kewaspadaan. Kita tidak pernah tahu risiko apa yang ada, termasuk kemungkinan pelaku bersenjata atau bereaksi di luar dugaan kita. Namun di saat yang sama, kisah ini juga mengingatkan bahwa kejahatan sering terjadi bukan hanya karena niat pelaku, tetapi karena banyak orang memilih diam. Jika dihadapkan pada situasi yang sama seperti Azhar, apa pilihan Anda? Diam atau bertindak?